Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mara Khairunisa Azahra dari 1 IPB 2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Saya di sini akan memaparkan perkembangan kurikulum pendidikan Indonesia, dimulai daripada kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum Merdeka. Baik, di sini yang pertama ada kurikulum 1947. Kurikulum ini kurikulum pertama kali yang diberlakukan di sekolah-sekolah Indonesia, yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan bangsa Indonesia. Fokus rencana pelajaran pada kurikulum ini tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan bermasyarakat. Lalu yang selanjutnya ada kurikulum 1952. Kurikulum ini lebih memerinci setiap mata pelajaran yang disebut rencana pembelajaran terurai 1952. Di penghujung area Presiden Soekarno, muncul rencana pendidikan 1964 atau kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan pancawardana, yaitu daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Kurikulum 1952 ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947, di mana kurikulum ini lebih memerinci setiap mata pelajaran. Karena itu, kurikulum 1952 ini lebih dikenal sebagai rencana pembelajaran terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini yaitu setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran penunjukkan secara jelas sekarang. Guru mengajar satu mata pelajaran. Isi kurikulum 1992 ini merupakan penjabaran arah dan tujuan pendidikan menengah dan tujuan kurikulum. Selanjutnya yaitu kurikulum 1964. Kurikulum ini memiliki nama Rejana Pendidikan 1984. Sejarah pada dasarnya kurikulum ini dibentuk karena pemerintah memiliki keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk membekalkan pada jenjang SD. Tujuan dan fungsi kurikulum ini adalah menjadikan manusia yang Pancasila, sosialis, pelopor, dan membela manipulasi. Pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Perubahan perbedaan dengan kurikulum sebelumnya adalah tempat mata pelajaran ini yang mengarahkan pada pembentukan warga negara yang bercirikan manipul usdek. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Kurikulum pertama pada Orde Baru, tujuan dan fungsi kurikulum ini adalah membentuk manusia yang menjunjung nilai Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum ini merupakan pertujuan dari perubahan orientasi pelaksanaan Undang-Undang tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Asas dalam muatan materinya bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan yang ada di lapangan. Asas ini pada kurikulum ini disesuaikan dengan hakikat dan tujuan taman kanak-kanak. Perubahan perbedaannya yaitu dilakukannya struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 ini bersifat concreted, subjek kurikulum, artinya materi pembelajaran pada tingkat bawah mempunyai korelasi dengan kurikulum sekolah. Lanjutan jumlah pembelajarannya ada 9, yang memuat hanya mata pelajaran pokok saja. Sekarang kita beralih ke kurikulum 1975.
Pada kurikulum ini diterapkannya setelah program rencana pembangunan 5 tahun atau biasa dikenal dengan Repelita. Tahap pertama berjalan di masa pemerintahan Orde Baru. Metode, materi, dan tujuan pengajaran ini dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PSI. Hal itu memunculkan istilah satuan pembelajaran, yaitu rencana pembelajaran setiap satuan bahasan. Nama pembelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam, sedangkan pembelajaran ilmu aljabar atau ilmu ukur menjadi mata pelajaran matematika. Selanjutnya adalah kurikulum 1984. Isinya ini mengarah pada orientasi pelajaran yang menekankan pada keseimbangan antara kognitif, keterampilan, sikap antara teori dan praktik. Didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Pendekatan pembelajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif CBSA. CBSA ini merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal baik dalam ranah kognitif, efektif maupun psikomotor. Selanjutnya kita akan beralih ke kurikulum 1994. Kurikulum 1994 ini merupakan hasil upaya untuk menyempurnakan kurikulum dengan memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Terutama ini pada kurikulum 1975 dan 1984. Dalam proses pembelajarannya, kurikulum 94 masih menggunakan pendekatan cara belajar siswa aktif atau biasa dikenal dengan CBSA. Tetapi setelah mengenal istilah-istilah life skill atau pendidikan kecakapan hidup, sementara materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Kurikulum 1994 ini secara umum terdiri atas 80% muatan inti dan 20% muatan lokal, muatan nasional, dan daerah. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994. Di antaranya yaitu yang pertama ada pembagian tahapan pembelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Yang kedua, semua aspek kurikulum ditentukan oleh Departemen Pusat. Yang ketiga, proses pembelajaran berpusat pada guru. Yang keempat, evaluasi dan sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. Yang kelima, pembelajaran di sekolah lebih berorientasi kepada materi pembelajaran atau isi sehingga materi pembelajaran cukup padat. Dan yang keenam, memberikan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Selanjutnya kita beralih ke kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini disebut sebagai kurikulum berbasis kompetensi atau biasa dikenal dengan KBK. Kurikulum ini menggunakan pendekatan pembelajaran yaitu competency based learning atau pembelajaran berbasis kompetensi. Secara materi, kurikulum ini tidak berbeda dengan kurikulum 1994. Perbedaannya hanya pada cara murid belajar di kelas. Departemen Pendidikan menetapkan karakteristik kurikulum KBK ini seperti sebagai berikut, yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Artinya, keberhasilan pencapaian kompetensi ini dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Yang selanjutnya itu penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, disesuaikan dengan keberagaman siswa. Selanjutnya, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar lain yang memenuhi untuk edukatif. Artinya, sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Maka pada KBK ini sumber belajarnya tidak hanya pada guru saja, tetapi bisa juga melalui sumber-sumber yang lainnya.
Selanjutnya, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Selanjutnya, kita beralih ke kurikulum 2006. Kurikulum 2006 ini disebut juga sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa kita kenal dengan KTSP. Tujuan dari KTSP ini adalah untuk mendirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pembelajaran kewarganegaraan atau otonomi kepada lembaga pendidikan. Lulusan sekolah atau madrasah yang berkualitas menurut USPN memiliki 9 indikator makro, yaitu KTSP mengikuti prosedur yang logis dan sistematis, beriman bertakwa, berilmu, bertanggung jawab, sehat cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis. Kurikulum KTSP ini bersifat desentralistik, artinya segala tata aturan yang dicantumkan dalam kurikulum yang sebelumnya dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam KTSP sebagai tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak di daerah atau di sekolah. Struktur dan muatan KTSP ini pada jenjang pendidikan di dasar dan menengah yang bertujuan dalam SI atau standar isi meliputi 5 kelompok mata pelajaran. KTSP ini terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Penyusunan kalender pendidikan selama 1 tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. Sekarang kita beralih ke kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku. Di dalam kurikulum 2013 ini, terutama di dalam materi pembelajarannya, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan ini terlihat pada materi bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan kewarganegaraan, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Untuk ciri-ciri yang dimiliki kurikulum 2013 ini yaitu belajar tuntas, penilaian autentik, penilaian berkesinambungan, teknik penilaian yang bervariasi, dan berdasarkan acuan kriteria. Komponen tujuannya yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor. Untuk implementasi kurikulum 2013 ini berbasis kompetensi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain pendekatan kontekstual, yaitu konseptual teaching and learning, bermain peran pembelajaran partisipatif atau participative teaching and learning, belajar tuntas, mastery learning, dan pembelajaran konstruktivisme atau konstruktivisme teaching and learning. Yang keempat, kurikulum 2013 ini memiliki tujuan untuk membangun sumber daya manusia yang sesuai beserta pada pembangunan Indonesia dan juga untuk meringankan beban negara pendidik dalam pencapaian dan penyiapan materi. Selanjutnya kita akan beralih ke kurikulum Merdeka. Sejarah atau dasar penyusunan kurikulum Merdeka ini yang pertama, mengatasi masalah kekakuan dan ketidakfleksibelan dalam kurikulum nasional yang saat ini berlaku. Yang kedua, sejak diperlakukannya di kurikulum 2013, terdapat banyak kritik yang dinilai. Yang ketiga, terdapat kesenjangan antara materi satu, antara kurikulum yang diterapkan di daerah perkotaan dan diterapkan di daerah pedesaan. Yang keempat, dilakukannya penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum darurat. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19. Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguat. Selanjutnya, asas-asas kurikulum Merdeka. Terdapat 3 asas dalam kurikulum Merdeka ini. Yang pertama, asas kontinuitas. Asas kontinuitas yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-terusan
atau secara terus-menerus dan berkesinambungan. Sebuah perencanaan pembelajaran harus dirancang dengan baik agar bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu asas konvergensi. Asas konvergensi ini yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Selanjutnya, di sini ada tujuan dari kurikulum merdeka. Tujuannya itu yang pertama ada mengembalikan otoritas sekolah dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya. Yang kedua, mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, menyiapkan tantangan global dan revolusi 4.0. Yang keempat, menguatkan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menjadikan kurikulum pembaharu yang sejalan dengan tujuan pendidikan abad ke-21. Dan yang keenam, itu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selanjutnya itu ada perbedaan kurikulum mereka ini dengan kurikulum yang sebelumnya. Perbedaan ini terdapat pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah dan menengah pertama dan sekolah menengah atas. Untuk perbedaan di sekolah dasar, yaitu perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya di tingkat SD, yaitu pemisahan antara mata pelajaran IPA dan IPS. Sementara itu, pada kurikulum properti, kedua mata pelajaran ini digabung menjadi satu mata pelajaran, menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial atau disebut IPAS. Terus pada sekolah menengah pertama, yaitu SMP, perbedaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya di tingkat SMP yaitu ada pada mata pelajaran informatika jika sebelumnya lebih bersifat pilihan, maka pada kurikulum ini mata pelajaran ini dianggap wajib. Lalu pada sekolah menengah atas, perbedaan kurikulum mereka dengan kurikulum sebelumnya, yaitu jika sebelumnya siswa baru harus memilih jurusan, sementara pada kurikulum ini pemilihan jurusan atau peminatan dimulai saat siswa memasuki kelas 2 yang dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan konsultan atau pada wali kelas, guru BK, dan orang tua siswa. Jadi, kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kesalahan maupun dan sebagainya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.